wabarakatuh. Di video ini bersama saya Siti Khadijah, saya akan menjelaskan part of speech atau word classes. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kelas kata. Jadi, simak videonya. Oke, apa sih part of speech itu? Part of speech adalah unsur-unsur atau bagian-bagian pembentuk kalimat, atau kita bisa simpulkan juga dengan kata-kata yang memiliki fungsi dan dalam pembentukan kalimat gitu. Dalam bahasa Indonesia itu kita mungkin mengetahuinya seperti kayak subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan part of speech, dan itu memiliki fungsi-fungsinya. Part of speech, untuk apa sih kita mengetahui atau mempelajari part of speech itu? Jadi kalau kita mau berbicara bahasa Inggris, mau menulis kata-kata bahasa Inggris, itu kita harus mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam kalimat tersebut gitu. Supaya kita ketika berbicara atau menulis bahasa Inggris itu kita nggak salah gitu. Oke, part of speech itu ada yang mengatakan 8 bagian dan ada juga yang mengatakan 9 bagian gitu. Sebenarnya nggak masalah sih mau mengambil yang 8 bagian atau yang 9 bagian. Yang terpenting kita itu benar dalam menentukan unsur-unsurnya gitu. Tapi di video ini saya akan menjelaskan yang 8 bagiannya. Yang pertama dari part of speech itu yaitu noun. Mungkin kalian sudah mengetahui apa itu noun. Noun itu yaitu kata benda. Dan kata benda di sini terdiri dari thing, animals, people, dan abstract thing. Yang mana thing itu kayak peralatan kayak bag, pen, pencil, dan animal itu kayak cat, rabbit, people yaitu Dr. Ahmad. Itu salah satu contohnya ya. Kalau abstract thing yaitu happiness. Kalau dalam secara kalimatnya Dr. Ahmad lives in Jakarta, dan nounnya itu Dr. Ahmad dan Jakarta. Yang kedua yaitu pronoun. Pronoun itu kata ganti dari noun gitu. Jadi kalau tadi kayak dari contoh noun itu Dr. Ahmad lives in Jakarta. Dr. Ahmad itu diganti dengan he gitu. Jadi he-nya itu pronoun. Jadi he lives in Jakarta. Yang ketiga yaitu adjectives. Adjective itu describe noun, yaitu mendeskripsikan noun. Dalam itu kata sifat gitu. Kata sifat itu contohnya seperti smart, beautiful, big, small, dan masih banyak lagi kata sifat dalam bahasa Inggris ya. Begitu juga dalam bahasa Indonesia gitu. Contoh penggunaan dalam kalimatnya yaitu my friend is beautiful, dan beautifulnya itu yaitu adjectives gitu. Kalau contoh kalimat dalam lainnya yaitu I am smart. Nah, smartnya itu yaitu adjectives. Yang keempat yaitu verb. Mungkin beberapa dari kalian juga sudah mengetahui apa itu verb. Verb itu yaitu kata kerja, tetapi kata kerja di sini ada dua, yaitu action dan state. Action itu untuk action itu kayak tindakan gitu, kayak kita tindakan seperti makan itu eat, fly, share, like gitu. Kalau stage itu do dan scone dan lain-lain gitu. Contoh dalam kalimatnya yaitu please like this video. Like di situ kata kerja gitu. Nah, yang kelima yaitu adverb. Adverb itu kata keterangan yang mana ada dua, yaitu menjelaskan verb dan menjelaskan adjective. Itu describe verb atau describe adjective. Kalau describe verb itu contohnya quickly, well, dan lain-lain. Kalau describe itu ada very, last week, dan lain-lain. Contoh kalimatnya yaitu he did the work last week. Yang keenam yaitu preposition, yang mana artinya itu kata depan yang memiliki beberapa jenis. Contohnya yaitu time, place, movement, dan connecting verb and object.
time itu contohnya seperti on Sunday. Kalau place itu contohnya in the box. Kalau movement contohnya to the school. Dan kalau contoh dari connecting verb and object, contohnya itu seperti kayak dalam kalimat gitu. Jadi bermirip kayak dalam kalimat. Contohnya I buy this flower for you gitu. For di situ yaitu preposition gitu. Yang ketujuh yaitu conjunction, yaitu kata hubung. Conjunction ini terdiri dari dua, yaitu untuk menghubungkan kata dan untuk menghubungkan beberapa tenses gitu. Yang pertama yaitu contohnya you and me, and di situ yaitu conjunction. Dan yang terakhir yaitu interjunction. Yaitu interjunction itu kata seruan untuk mengungkapkan ekspresi gitu. Contohnya itu wow, you, ow. Contoh dalam kalimatnya wow, this is so beautiful. Sekian video dari saya dan penjelasan dari saya. Semoga ada manfaatnya untuk kalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.